Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sejak masa lampau hingga hari ini, Jawa Timur terus melangkah. Di bumi Majapahit yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini Jawa Timur terus tumbuh dan berjuang. Dari jejak sejarah, perjuangan rakyat, hingga inovasi masa kini dengan semangat yang terus mengalir. Dari masa ke masa, menuju masa depan yang lebih maju. Bersamaan dengan lahirnya provinsi, terbentuklah Lembaga Wakil Rakyat DPRD Jawa Timur. Dari sinilah denyut demokrasi daerah dimulai, mengiringi perubahan politik bangsa. Amanatnya, Presiden Soeharto menegaskan bahwa adanya lembaga pemilihan umum adalah sesuai dengan ketetapan MPRS. DPRD Jawa Timur hadir sebagai mitra rakyat. Bersama pemerintah provinsi, mengawal anggaran, membentuk regulasi, dan memastikan pembangunan menyentuh seluruh penjuru provinsi Jawa Timur. Jatim terus menorehkan capaian gemilang. Bersama DPRD, pemerintah provinsi melangkah serempak untuk rakyat. Per hari ini kira-kira 2,7 juta penerima manfaat dari 10 juta yang ditargetkan. Jadi kita terus meluaskan SPPG, tentu dengan proses monitoring yang dilakukan oleh tim BGN. Jumlah koperasi merah putih di Jawa Timur, baik desa maupun kelurahan, terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia, tapi tercepat di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, teruslah membangun sinergi dengan seluruh stakeholders yang memungkinkan bisa melakukan percepatan public transportation di Jawa Timur ini. Memberikan ruang bagi itu. Jadi kalau menurut Lee Kuan Yew Institute, berinvestasi di Indonesia tertinggi kemudahannya di DKI, kedua adalah Jawa Timur. Dari masa ke masa, Jawa Timur terus bertransformasi, melangkah maju, membangun kejayaan Indonesia dari timur Pulau Jawa. Dalam setiap langkah ada semangat, ada karya, ada inovasi dan tekad untuk maju. Saya berterima kasih sama pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan modal usaha buat saya. Saya berterima kasih banyak. Semoga Allah yang membalasnya. Alhamdulillah sangat membantu banyak ya buat masyarakat seperti kita ini. Masyarakat kecil dengan harga beras yang murah, gula sama minyak sangat membantu buat rakyat-rakyat seperti kita ini. Terima kasih Gubernur Khofifah. Dengan adanya Trans Jatim ini saya
bisa pulang bersama teman-teman saya. Sangat bersih sih di dalam Trans Jatim. Terima kasih ya pemerintah untuk Trans Jatimnya, dan begitu saya bisa mudah kembali ke rumah. Selamat ulang tahun Jawa Timur. Semoga Jawa Timur lebih maju, masyarakatnya sejahtera, ekonominya cepat pulih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80 tahun perjalanan panjang dengan keteguhan, kerja keras, dan kebersamaan rakyat Jawa Timur. Dari masa ke masa, Jawa Timur berkembang dan bertumbuh dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kita bisa maju. Bersama DPRD Jawa Timur terus hadir bersama rakyat, mendengar, memperjuangkan, dan memastikan setiap kebijakan membawa manfaat bagi semua. Bersama, mari kita wujudkan Jawa Timur yang semakin maju, tangguh, dan terus bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur tangguh terus bertumbuh. Selamat ulang tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Dirgahayu Jawa Timur ke-80, Jatim tangguh terus bertumbuh. Selamat datang di News Event Jawa Pos TV, pemirsa. Pemirsa, Jawa Timur genap berusia 80 tahun di tanggal 12 Oktober 2025. Di hari ini, News Event sedang berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda rapat paripurna istimewa memperingati Hari Jadi Jawa Timur ke-80. Ada yang berbeda pemirsa di rapat paripurna istimewa Hari Jadi Jawa Timur di tahun ini karena akan hadir keynote speaker yaitu Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SHSU MIP. Dan lebih spesial lagi pemirsa, kali ini DPRD Jawa Timur juga turut membuka pendaftaran bagi 80 masyarakat umum yang beruntung untuk berkesempatan untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna istimewa Hari Jadi Jawa Timur di hari ini. Pemirsa, rapat paripurna istimewa Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Denny Wicaksono dan juga pastinya dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardak beserta jajaran Forkopimda Jatim. Untuk itu pemirsa, saksikan terus News Event Jawa Pos TV bersama saya Asti Lukita selama 30 menit ke depan. Dengan mengusung tema Jatim tangguh terus bertumbuh. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Jadi ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan momentum reflektif yang syarat makna historis. Bagaimana kita ketahui bersama, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 yang merujuk pada terbentuknya pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 12 Oktober 1945, tanggal bersejarah ini menandai akhirnya semangat perjuangan daerah dalam spektrum eksistensi pemerintahan Republik Indonesia pasca proklamasi. Sejak saat itu peringatan Hari Jadi selalu menjadi wahana untuk mengenang perjuangan para pendahulu, menghargai jasa para tokoh, dan meneguhkan komitmen kita dalam melanjutkan cita-cita pembangunan Jawa Timur.
80 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Jawa Timur telah tumbuh menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi kedua terbesar di Indonesia. Di balik kemajuan itu terdapat kerja keras, kebersamaan, dan semangat gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Hadirin yang berbahagia, tema Jatim Tangguh terus bertumbuh, mencerminkan tekad kita untuk memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ketangguhan Jawa Timur bukan hanya terletak pada kekayaan alamnya, tetapi juga pada karakter masyarakatnya yang tangguh, bekerja keras, religius, dan berjiwa sosial ini. Dalam rangka sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD mendukung penuh arah pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan sumber daripada daya manusia unggul sebagai prioritas utama. Salah satunya adalah program strategis pemerintah pusat yang relevan dengan hal ini adalah program makan bergizi gratis yang sejalan dengan semangat Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan angka stunting. Program ini tidak sekedar memberikan makanan, tapi juga menanamkan nilai kepedulian dan gotong royong melalui sinergi lintas sektor dan pemanfaatan bahan pangan lokal. Kita dapat memberdayakan petani, nelayan, pelaku UMKM serta operasi pangan daerah, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga oleh masyarakat luas. DPRD Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mengawal agar program ini berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, dalam setiap peringatan Hari Jadi, kita ingatkan bahwa tanggung jawab pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat agar visi besar Jawa Timur sebagai provinsi maju dan berdaya saing dapat terwujud. Mari kita jadikan momentum Hari Jadi ke-80 ini sebagai titik tolak untuk memperkuat sinergi dan memperluas dampak pembangunan agar kesejahteraan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Yang kita hadapi tak hanya mampu bertahan, tapi juga memastikan untuk terus bertumbuh ke arah kemajuan. Dalam dekade perjalanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan rentang waktu perjalanan peradaban, tentu syarat dengan dinamika dan memberikan banyak pembelajaran, mulai fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan nasional yang bergerak cepat, hingga tentukan adaptasi terhadap revolusi digital yang masif. Namun, berkat sinergi dan soliditas, khususnya antara Pemprov Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur, serta dukungan seluruh stakeholders, dukungan masyarakat yang kita tidak pernah surut, kita semua berhasil melewati berbagai masa-masa yang fluktuatif tersebut dengan semangat kolaborasi dan ketangguhan yang luar biasa.
Kebersamaan ini telah menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Timur bukan semata-mata hubungan kelembagaan, melainkan kemitraan strategis yang dilandasi amanat rakyat. DPRD Provinsi Jawa Timur telah menjadi mitra kritis konstruktif yang melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran terus memastikan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Semangat kolaborasi dan gotong royong ini tentu tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan berakar dari budaya luhur masyarakat Jawa Timur. Nilai-nilai seperti solidaritas, kerjasama, dan kepedulian sosial telah lama menjadi kekuatan utama masyarakat kita dalam menghadapi berbagai krisis. Semangat inilah yang kemudian menjadi ruh dari tema Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Jatim Tangguh Terus Bertumbuh. Filosofi ini kemudian kita breakdown dalam Jatim Bisa. B-nya adalah berjaya, I-nya inklusif, S sinergis, dan A-nya adaptif. Jatim bisa, Jatim berdaya, inklusif, sinergis, dan adaptif. Berdaya berarti memiliki kekuatan, kemandirian, dan kepercayaan diri untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Inklusif mengandung makna bahwa pembangunan harus dinikmati oleh semua kalangan tanpa ada yang tertinggal atau no one left behind. Sinergis menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat secara umum secara kolektif melakukan program bersama. Dan adaptif menjadi kunci untuk terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Maka dengan semangat Jatim Bisa, tentu kita tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tapi menjadi pelaku utama perubahan itu sendiri. Dari bumi Majapahit, kita terus menyalakan semangat persatuan dan kemajuan. Jawa Timur akan terus menjadi rumah bagi harapan, laboratorium inovasi, dan pusat pertumbuhan yang menginspirasi Indonesia. Bapak Ibu sidang dewan yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini menyampaikan beberapa capaian strategis pembangunan di Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan khususnya kepada yang terhormat narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, izin bahwa di tengah fluktuasi dan dinamika ekonomi nasional dan global, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan 2 2025 year on year tumbuh 5,23%, artinya lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Dan kami juga menyampaikan terima kasih dan syukur nikmat kita bahwa secara quarter to quarter tumbuh impresif 3,09%, dan ini merupakan pertumbuhan tertinggi sepulau Jawa. Dan kami pada pertemuan di Jogja yang lalu, maka Pemprov Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI dengan memberikan piagam penghargaan kepada Pemprov Jawa Timur sebagai provinsi peringkat kedua peraih indeks pencegahan korupsi daerah Monitoring Center for Prevention, dan kategori pemerintah provinsi pada wilayah koordinasi dan supervisi wilayah 3 KPK. Kami juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini untuk kaitan dengan kemajuan yang kita capai melalui berbagai pembangunan, tentu kita berharap bahwa semuanya akan punya makna jikalau memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, komitmen ini sejalan dengan capaian Jawa Timur yang pada pertengahan Agustus lalu dinobatkan sebagai peringkat pertama nasional dalam implementasi ekonomi hijau dan transisi ekonomi berkelanjutan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
Indonesia. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Jawa Timur ini sudah berumur lebih dari 1.100 tahun. Tapi kita mulai dari Indonesia Merdeka tadi dengan mewarisi nilai-nilai kejuangan dari Majapahit, lalu kemudian membangun kebersatuan kita sebagai bangsa yang disebut Indonesia. Nah, oleh sebab itu keberanian menjaga negara ini agar bertumbuh dan selalu tangguh itu harus selalu dimotori oleh Jawa Timur. Itu penting Jawa Timur. Lalu jaga apa? Jawa Timur itu mempunyai sikap keberanian, tapi juga mempunyai sumber kehidupan budaya kita yang mengajarkan akhlak dan kesantunan. Akhlak dan kesantunan, hidup apa adanya dengan kesederhanaan, itu harus diakui. Dimulai itu dari pesantren-pesantren. Jawa Timur dikaya dengan pondok pesantren. Kembangkan itu nilai-nilai akhlak. Uniknya, dalam rapat paripurna istimewa peringatan HUT Jatim ke-80 ini, tak hanya mengundang jajaran Forkopimda, namun juga turut hadir serta masyarakat Jawa Timur. Warga? Sidoarjo sebenarnya. Sidoarjo? Ya. Ini jalurnya pakai undangan apa nih? Pakai isi yang disebar di Instagramnya ini Pemprov Jatim. Terus kita disuruh ngisi Jipom. Nah, terus di spin kayaknya ya waktu itu. Terus muncullah itu namanya yang di-share di Satwan Jatim. Itu ada namanya. Tahu info itu dari mana? Dari Instagramnya Pemprov, DPRD sama Satwan Jatim. Kalau mengikuti rapat paripurna DPRD ini baru pertama sih. Cuman kalau kesini untuk yang lain gitu. Senang sih karena kan kita sebagai masyarakat gitu loh Kak, yang belum pernah kesini, belum pernah tahu bagaimana rapat paripurna itu jadi tahu gitu loh. Kita juga jadi tahu dewan-dewannya siapa. Diumumin kan di Satuan Jatim itu banyak yang daftar, jadi kayak ya udah kalau nggak dapet juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Berapa teman yang tadi iseng-iseng ikut atau memang niat? Itu tadi sih Kak, kayak rapat paripurna di DPRD itu apa sih gitu loh. Terus mau tahu juga kayak suasana di DPRD Jatim itu kayak apa gitu. Tadi apa poin plus atau minus yang didapat selain mengenal secara langsung sosok-sosok, lihat secara langsung wakil rakyat apa? Poin plusnya dari ini sih, kayak kita jadi tahu oh Provinsi Jatim tuh prestasinya kayak gini loh. Padahal kan kita sebenarnya nggak tahu gitu loh. Biasanya kayak ya udah kita menikmati hidup kayak gini-gini aja gitu. Tadi kan dijelasin juga sama Ibu Kofifa, terus sama Prof Mahfud juga kayak gitu. Jadi kita lebih tahu aja sih. Harapannya gimana nih? Ini kan untuk perdana ya, perdana melibatkan serta masyarakat dalam rapat paripurna. Mbaknya sendiri sebagai warga Jawa Timur, harapannya seperti apa? Harapannya ke depan ini sih, Pemprov juga tetap ngasih tahu masyarakat, misalnya yang menggandeng masyarakat gitu loh. Kayak kalau Pemprovnya udah nih, DPRD-nya yang DPRD-nya lebih open gitu loh Kak ke masyarakat gitu. Karena aku ngerasa sebagai mahasiswa juga ya itu kayak DPRD-nya terlalu tidak melibatkan masyarakat gitu loh. Aku berharap DPRD ke depan tetap melibatin masyarakat, lebih terbuka juga sama masyarakat gitu aja. Tidak hanya momen kayak gini. Iya, tidak hanya momen-momen kayak peringatan hari jadi atau apa gitu. Sendirian Ibu. Sendirian dari Malang? Dari Malang. Berangkat jam berapa tadi? Berangkat sekitar pukul jam 6 pagi. Berarti ikut ini undangan dari mana nih? Dari warga Malang. Maksudnya dari umum masyarakat ya? Umum. Oke. Berarti pertama kali? Iya, baru pertama kali. Gimana Mas? Kemarin dapat infonya dari mana nih? Dari sosial media. Seperti itu. Terus saya alhamdulillah ketika di spin saya beruntung seperti itu.
menjadi salah satu dari 80 itu. Iya, mewakili teman-teman disabilitas. Oke. Nah, kesan saya yang dimana pertama kali itu saya terharu Ibu dengan baru pertama kali menghadiri rapat paripurna ini. Terharunya karena saya ini nggak nyangka aja mewakili teman-teman disabilitas seperti itu, bisa datang menghadiri dan mungkin menyaksikan langsung dengan orasi ilmiah Prof. Mahfud MD seperti itu. Bangga, suatu kehormatan bisa menghadiri dan menyaksikan seperti itu. Harapan saya semoga di HUT DPRD Provinsi Jatim selanjutnya melibatkan teman-teman disabilitas mungkin dari beberapa mengambil beberapa kota seperti itu. Jadi nggak hanya umum saja, buat teman-teman disabilitas bisa langsung menyaksikan rapat paripurna di DPRD Provinsi Jatim. Itu harapan saya. Tidak hanya momen kayak gini aja ya? Iya betul, tidak hanya momen ini saja. Mungkin dari program-programnya DPRD Jatim itu bisa melibatkan, bisa merangkul teman-teman disabilitas seprovinsi Jawa Timur seperti itu. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Dalam agenda rangkaian Semarak HUT Jatim ini juga digelar pasar rakyat yang menyuguhkan beragam kuliner khas Surabaya. Demikian pemirsa rangkaian acara dari Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Jawa Timur ke-80. Sesuai dengan filosofi kerja baru yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, yaitu Jatim Bisa, berdaya, inklusif, sinergi, dan adaptif. Semoga Jawa Timur dapat terus bertumbuh, menatap masa depan yang inklusif, sejahtera, unggul, berakhlak, dan berkelanjutan. Dirgahayu Jawa Timur ke-80, Jatim Bisa, Jatim Tangguh, terus bertumbuh. Terima kasih pemirsa karena Anda telah menyaksikan News Event selama 30 menit ini. Saya Asli Lukita pamit undur diri dan sampai jumpa di News Event selanjutnya.